wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, telah kita awali ta'lim yang biasa kita rutinkan, cuma dikhususkan pada bulan yang mulia ini dengan kita mengerjakan sholat tarawih, ya. Maka keistimewaan dari 3 bulan yang sebelumnya 2 bulan sebelum bulan ini, Nabi SAW memperumpamakan dengan sabda beliau, fadlu Rajab ala sairi syuhur ka fadlil Quran ala sairil kalam. Keutamaan bulan Rajab di atas seluruh bulan-bulan yang ada seperti keutamaan Al-Quran di atas firman-firman Allah. Wa fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya. Sedangkan keutamaan bulan Sya'ban di atas bulan-bulan yang ada, maka seperti keutamaan diriku, kata Rasulullah, di atas para nabi. Dan fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillahi ala khalqihi ajma'in. Keutamaan bulan Ramadan di atas seluruh bulan-bulan itu seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya. Maka keistimewaan Ramadan bisa dilihat bagaimana aktivitas kita di dalam meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban. Ya, sehingga para ulama menyatakan keutamaan Rajab berada di 10 pertama. Karena di situ ada malam Rajab yang istimewa. Lalu keutamaan Sya'ban berada di pertengahan bulannya. Karena di situ ada nisfu Sya'ban. Kemudian keutamaan Ramadan ada di 10 akhir bulan tersebut. Karena arjah al-aqwal, banyak sekali pendapat-pendapat yang mengungguli bahwa pada malam terakhir dalam 10 itu didapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Maka disinilah Nabi SAW berpesan kepada kita. Dengan sabda beliau, yang jangan kita termasuk orang yang rugi. Orang yang nyesel. Bahkan na'udzubillah, orang yang celaka. Siapa mereka? 3 orang yang dikatakan sifatnya ini yang disebut oleh Rasul, orang yang celaka. Pertama, ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Shallu ala nabi. Celaka, rugi, nyesel seseorang yang ketika aku disebut nama aku di hadapannya, dia tidak berselawat kepadaku. Celaka itu orang. Apalagi kita menyatakan sebagai umat Nabi yang Allah tinggikan nama beliau, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat untukmu penyebutanmu selama-lamanya. Kita ketika dengar nama Rasulullah, nah, hendak kita sebagai umatnya memberi selawat kepada beliau. Disitulah sampai dalam agama kita memiliki predikat orang yang tidak berselawat kepada Rasul, predikatnya al-bakhil, pelit. Orangnya pelit. Dan imbas orang pelit ini tidak akan melihat baginda Rasulullah SAW di hari kiamat. Apa manfaat kita punya amal kalau nggak melihat wajahnya Rasulullah? Beliaulah yang punya semuanya. Laulahu ma khuliqatil aflak. Kalau tampanya tidak akan tercipta seluruh alam semesta, seluruh jagat raya ini. Maka disitulah ada suatu kisah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, ketika beliau menyulam, menjahit, ya, dari pakaian beliau di malam hari sebelum subuh. Itu ketika jahit di sebelahnya ada lilin. Tiba-tiba tuh lilin padam, jarumnya jatuhnya ke lantai. Lantainya dari tanah, nggak kayak kita dari keramik sekarang. Cakep-cakep. Ini dari tanah. Tiba-tiba karena jatuh gelap itu beliau meraba jarum yang jatuh itu di lantai. Jika lagi dia raba-raba, tiba-tiba Rasulullah SAW membuka pintu kamar Sayyidatuna Aisyah. Masuklah Rasulullah menyinari, ya, ruangan tersebut.
Dan disitulah Sayyidina Aisyah bisa mengambil, memungut jarum yang jatuh dengan bantuan cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ketika itulah sinar yang benerang tersebut, Sayyidina Aisyah takjub, menyatakan ma'adwa'a wajhaka ya Rasulullah. Alangkah terang benderang wajah engkau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menyatakan, wailun liman lam yarani yawmal qiyamah. Celaka ya Aisyah, orang yang tidak melihatku di hari kiamat. Disitulah Sayyidina Aisyah bertanya, man lam yarak yawmal qiyamah ya Rasulullah. Siapa orang yang tidak melihat engkau ya Rasulullah di hari kiamat? Maka Nabi menjawab, al-bakhil, orang yang pelit. Manil bakhil ya Rasulullah? Siapa orang yang pelit ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya, sallu ala nabi. Ketika aku disebut nama aku di hadapannya, dia diam aja, enggak tanpa berselawat kepadaku, maka predikat dia naudzubillah dapat gelar al-bakhil. Maka itulah kita dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi SAW. Perbanyaki selawat. Ya, mau di bulannya Rasulullah yang kemarin setelah kita udah berlalu bulan Sya'ban yang dinyatakan Sya'ban syahri, karena turun ayat yang menyatakan kita diperintahkan untuk berselawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ataupun di luar lainnya, termasuk pula di bulan Ramadan ketika kita sudah kosong dari hal aktivitas kita, selawat kita kepada Rasulullah. Maka selawat kepada Nabi inilah manfaat yang luar biasa, bukan kembali kepada Nabi saja, tapi pun juga kembali kepada orang tersebut, dengan Allah berikan berbagai macam kemuliaan. Sampai dalam suatu hadis Nabi SAW menyatakan, man asrat alaihi hajatuhu falyukthir minas salati alaiya. Siapa yang sempit atasnya kebutuhannya, maka hendaklah dia perbanyaki selawat kepadaku. Fa innaha takshiful ghumum wal kurub. Maka sungguh dengan sebab perbanyak selawat dapat menghilangkan kegelisahan dan kesumpekan, kesukaran hidup. Wa tukthirul arzak, memperbanyak rezeki, wa taqdil hawaij, dan memenuhi segala kebutuhan. Dan dikatakan para ulama, ini selawat termasuk amal ibadah yang nggak perlu kita banyak-banyak mempersiapkan. Nggak perlu pakai wudhu, nggak perlu pakai apa? Pakai niat, bahkan dengan tujuan riya sekalipun. Itu tetap mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ulama menyatakan, adimis sholata ala nabi Muhammadi. Berselawatlah kamu kepada Nabi SAW. Faqabulu hatman min ghairi taraddudi. Maka penerimaannya pasti tidak diragukan lagi. Fa'amaluna baina qabuliha wa raddiha. Sedangkan amal ibadah kita mungkin diterima, mungkin ditolak. Illa sholata ala nabi Muhammadi. Melainkan berselawat kepada Rasulullah SAW. Ada seseorang mengeluh kepada Rasulullah. Dia ngeluh, ya Rasulullah, asabani diqul aish. Ya Rasulullah, aku tertimpa sumpeknya, sempitnya kehidupan. Nah, maka Nabi memberikan resep. Nabi kan seorang tabib, bukan sekedar tabibul abdan, tapi beliau tabibul qulub. Beliau tuh yang memenuhi keadaannya itu. Beliau sebagai dokternya hati, juga dokter badan. Disitulah Nabi memberikan resep kepada orang itu, kalau kamu datang ke rumahmu, hendaklah engkau beri salam. Mau ada penghuninya, kita katakan assalamualaikum warahmatullah. Kalau tidak ada penghuninya, kita katakan assalamu alaikum wa ala ibadillahis. Kemudian dari situ hendaklah engkau berselawat kepadaku. Mau siqa apa aja, Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup satu kali. Kemudian ditambah lagi membaca surah Al-Ikhlas satu kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nah, itu aja. Setiap engkau datang ke rumahmu begitu. Diamali namanya orang. Terus dia datang ke rumahnya, dia baca salam, kemudian selawat, kemudian baca surat Al-Ikhlas. Tidaklah dia lakukan beberapa waktu. Nah, disinilah Allah berikan kemuliaan. Dengan Allah banjirkan rezeki orang tersebut. Sampai tertumpah itu banjir.
sehingga didapatkan oleh tetangga dan kerabat-kerabat. Itu ibarat rezeki kayak air banjir. Kalau udah penuh di rumah kita sampai kemana itu? Luber kemana? Luber ke tetangga, luber ke kerabat. Sampai mereka dapatkan rezeki dengan sebab berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, raghima anfur rajulin, celaka seseorang, rugi seseorang. Ya, dikatakan dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Datang atasnya bulan suci Ramadan, kemudian pergi bulan Ramadan itu atas dirinya tanpa diampuni orang tersebut. Siapa itu? Yang sampai dikatakan Nabi celaka orang itu. Ya, orang yang dikatakan celaka, mereka tidak menghormati bulan suci Ramadan. Mereka tidak merubah jiwa kegiatan, agendanya yang harusnya dilakukan di bulan Ramadan ini berbeda, ya, tapi mereka lakukan hal yang sama di bulan-bulan lain. Kalau orang dulu, orang-orang soleh karena sudah mentok, mereka udah biasa datangkan ribuan wirid, ribuan khatam Al-Quran berapa kali, udah nggak bisa ditambahin lagi. Nah, itu masuk akal, begitu kan? Jadi apa? Waktu Sya'ban, waktu Rejab, apa yang ada aktivitas di bulan itu, mereka samakan juga di bulan Ramadan. Karena udah mentok mereka waktunya. Dari mata melek, mereka wirid, mereka ngajar, mereka dakwah, ngarang kitab, dan semuanya. Tapi kalau kita samakan di bulan yang lain, sama dengan bulan Ramadan, ya, sholat 5 waktu, di bulan lain nggak ngerjain, di Ramadan, dia juga nggak ngerjain. Itu dia. Apa lagi? Udah nggak ada Al-Qur'annya, tidak ada sodakohnya, tidak ada duhanya, tidak ada terawihnya, sama-sama aja. Lucunya pas hari Lebaran nangis. Nangis minta maaf, kangen sama Ramadan lah, kangen sama Ramadan. Ramadan pas awal dateng nih sekarang, kita datengin dengan berbagai macam ibadah. Karena itulah Nabi menyatakan syahrul Ramadan syahrun mubarak. Bulan Ramadan ini benar-benar bulan yang diberkahi. Mau urusan duniawiyah, mau urusan ukhrawi, Masya Allah. Lihat, yang di Ramadan Allah berkahi dari ekonominya. Lihat, yang di Ramadan Allah berkahi ekonominya. Coba kita mau datang ke masjid, udah disiapin makanan semua. Nggak bakal kelaparan umat Islam kalau di bulan Ramadan. Iya kan? Mau buka puasa, di masjid udah buka tuh. Makanan-makanan. Ada kolak, ada spaghetti. Ada spaghetti. Ada cilok. Ada semuanya ada. Iya tuh, keberkahan ekonominya berkah. Dan juga urusan ukhrawiyahnya berkah. Gimana nggak berkah? Setiap amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Nabi menyatakan, man taqarraba fi Ramadan bi faridatin adalat lahu sab'ina faridatan fi ghairihi. Man taqarraba fi Ramadan bi faridatin adalat lahu sab'ina faridatan fi ghairihi. Siapa orang yang mendekati diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan satu perbuatan yang wajib. Seperti sholat isya tadi kita lakuin. Perbuatan yang wajib. Maka itu menandingi 70 kewajiban kalau kita lakukan di bulan-bulan lain. Jadi satu isya kita seperti 70 fardu yang lain. Wa man taqarraba bidafilatin fihi. Dan siapa yang mendekatkan kepada Allah dengan perbuatan yang sunnah di dalam bulan suci Ramadan, adalat lahu faridatan yu'addiha fi ghairi. Maka menandingi dengan satu kewajiban yang kalau dia lakukan di bulan-bulan lah. Jadi apa tuh? Sholat sunnah seperti fardu kalau di bulan lain. Tuh keistimewaan. Sholat duha seperti fardu di bulan-bulan lain.
Maka ini keistimewaan yang Allah berikan tanpa tidak Allah berikan, artinya tidak Allah berikan bulan Ramadan. Kemudian hadis tersebut dikuatkan dengan apa yang didoakan Jibril alaihissalam bagi mereka yang hidup di bulan Ramadan tapi tidak memanfaatkan Ramadan tersebut dengan berbagai macam ibadah. Jibril berdoa kepada Allah agar dijauhkan orang itu dari rahmatnya. Dan Jibril meminta Nabi untuk mengaminkan. Maka diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adallah qul amin. Siapa orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak diampuni, semoga Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Maka Jibril minta kepada Rasul agar mengaminkan. Qul amin, katakan amin. Maka Nabi menyatakan amin. Berarti gimana? Ini kan luar biasa. Ya, keistimewaan bulan Ramadan nggak dimanfaatkan oleh sebagian orang. Tapi semakin dia bermaksiat, semakin dia berpaling dari Allah, semakin dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan hadis yang tadi, Ramadan syahrul mubarak, tufta fihi abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Wa tughlaq fihi abwabus sa'ir, ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Wa tusaffadu fihi syayatin, dan dibelenggu di dalam Ramadan itu syaitan-syaitan. Syaitannya dibelenggu, tapi kenapa sebagian umat Islam semakin membangkang, semakin menampakkan maksiatnya di bulan Ramadan? Maka para ulama menjawab kemungkinan ada dua sebab. Pertama, lantaran dari sebab nafsu yang ada pada dirinya. Ya, ini nafsu paling keji, paling kejam ketimbang 70 syaitan. Sampai disebut inna nafsa akhbathu min sab'ina syaitana. Sungguh nafsu kita lebih bejat, naudzubillah, lebih keji ketimbang 70 syaitan. Nabi menyatakan a'da aduika nafsuka allati baina jambek. Musuh yang memusuhimu itu, yang paling musuhimu itu adalah jiwamu yang ada dalam diri kamu sendiri. Itu dia. Nafsu kita selalu mengikuti hawanya. Pengen ya tidur aja di bulan Ramadan. Pengennya makan. Terkadang orang begitu. Jajannya lebih banyak di bulan Ramadan. Dia biasa makan sedikit. Di bulan Ramadan bisa berkali-kali lipat. Bahkan diancam dirinya. Pagi aneh nggak sarapan. Siang aneh nggak sarapan. Sore aneh nggak makan batagor. Malamnya. Ya. Aneh godok semuanya. Maka Nabi predikatkan orang itu ahmak. Orang yang bodoh. Siapa itu ahmak? Al-ahmak huwallazi atba' nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amaniyah. Ahmak itu orang yang mengikuti senantiasa nafsunya akan hawanya. Hawanya pengen tidur, hawanya pengen santai, hawa pengen nonton, hawa pengen handphone. Nah itu. Sedangkan Ramadan inilah pelajaran yang terindah yang membekas untuk dijadikan seorang Muslim yang sejati di dalam beribadah dan di dalam ya menegakkan syariat Islam dalam kehidupannya. Ini waktu Ramadan ini. Jangan naudzubillah kita termasuk orang yang dijauhkan rahmat Allah. Maka dapat predikat celaka itu orang dakhala alaiha Ramadan tsumman salakha, kemudian Ramadan pergi dari dia qabla an yughfara lahu, sebelum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang Nabi nyatakan, ragima anfur rajulin adraka abuwaihil kibara, ya, falam yadkhulahul jannah. Rugi, sial, celaka seseorang yang mendapatkan dua orang tuanya sudah tua renta,
tidak mengantarkan dua orang tua dia ke dalam surganya Allah. Ya Allah, celaka banget itu anak. Hidupnya puluhan tahun sama orang tuanya, tidak menjadikan sebab orang tua itu mengantarkan dia ke dalam surga. Dia hidup di satu rumah, di satu atap sama orang tuanya, bertahun-tahun, ini orang tua tidak mengantarkan dia ke dalam surga. Siapa itu? Anak yang durhaka. Itu dia. Orang yang durhaka sama orang tua nggak bakal dapat rahmat Allah, nggak bakal dapat kemuliaan Ramadan, nggak bakal dapat apapun manfaat. Ya, bahkan di antara dosa yang dipercepat oleh Allah sebelum apa yang dia dapatkan dari berbagai macam siksaan di akhirat. Sampai Nabi nyatakan kullu dzunub yuakhirallahu may yasha illa uququl walidain. Setiap dosa Allah tangguhkan nanti imbasnya. Orang merampok, orang naudzubillah ngebunuh, apapun yang lakukan, nanti imbasnya itu, ya, dosanya itu dia akan pertanggungjawabkan di akhirat nanti itu. Tapi di alam dunia enggak. Ya, ada mereka bisa tidur nyenyak, ada mereka bisa berfoya-foya dengan harta rampokannya. Ada mereka bisa menikmati dengan harta korupsinya. Enggak. Di alam dunia. Tapi nanti di akhirat. Melainkan durhaka sama orang. Maka dipercepat siksaannya sebelum apa yang didapatkan dari berbagai macam siksaan di akhirat. Dan itulah terjadi, na'udzubillah, sampai tidak ada manfaat segala apapun ibadah. Sampai-sampai bersahabat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita lihat sejarah, bisa kita lihat bagaimana seorang sahabat Rasul yang namanya aja udah jarang disebut. Kenapa? Karena sempat dia durhaka sama orang tuanya. Namanya nggak disebut sudah, jarang. Nggak kayak si fulan. Ini namanya yang bernama Alqamah. Jarang kan? Anak namain Alqamah. Ada gak Ustadz Alqamah? Bang Alqamah? Kang Alqamah? Kiai Alqamah? Ada gak? Jarang. Tuh, jarang. Ya, padahal dia sahabat. Padahal hidupnya senantiasa puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari. Tapi satu kesalahannya, durhaka sama orang tuanya, khusus ibunya. Sampai-sampai dia tidak mampu mengucapkan syahadat di akhir ujung kehidupannya. Mengucapin la ilaha illallah susah, la. Mau mati dia. Bagus hidup, masih ibunya. Ibunya masih hidup. Dengar begitu Imam Ali, dengar begitu Sayyidina Salman Al-Farisi datangnya Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqamah di akhir ujung hayatnya nggak mampu mengucapin la ilaha illallah. Maka disitulah Nabi SAW bertanya-tanya, apa ini sebabnya? Udah ibadah, udah sholat, udah puasa, udah qiyamul lail, ditambah lagi bersahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Apa makom yang bisa meninggikan kedudukan sahabat, melainkan sahabat pada Rasulullah? Nggak ada. Setelah Nabi tidak ada makom yang paling tinggi melainkan sahabat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dia. Nggak mampu dia ngucapin la ilaha illallah, maka Nabi panggil. Ada orang tuanya nggak? Ada ibunya. Panggil orang ibunya, kirim salam. Beritahukan kepada dia bahwa Nabi SAW mengucapkan salam untuk bertemu. Kabarkan kalau dia tidak datang kepadaku, aku datang kepadanya. Disampaikan, diberitahukan, ya Umma Alqamah, Nabi berikan salam dan dia ingin bertemu dengan kau. Bagaimana? Kau datangi dia atau beliau datangi kamu? Oh, tidak mungkin beliau datang padaku, aku yang akan datang. Singkat cerita, ketemu Rasulullah. Nabi menyatakan, gimana Alqamah harinya? Ini ibu menyatakan, ya Rasulullah, Alqamah anak yang luar biasa ibadahnya. Paginya puasa, ada uang dia sodako, qiyamul lail tiap malam.
Dikorek-korek sama Rasulullah. Kenapa sebabnya? Terus apa lagi kekurangan? Ada gak kekurangannya? Satu, ya Rasulullah, kekurangannya dia durhaka kepadaku ya Rasulullah. Ditanya sama Nabi, kenapa durhakanya? Maka si ibu menjawab, karena dia mengutamakan urusan istri di atas urusanku. Istrinya cantik jelita, masih muda, sedangkan orang tuanya udah nenek-nenek, udah peot, udah keriput. Dia nggak pikirin tuh. Allah. Lihat, berapa banyak yang begitu, bahkan dimasukkan ke panti jompo. Ya Allah, lebih durhaka lagi tuh. Masukin ke panti jompo yang waktu saat itulah waktunya anak fokuskan diri untuk bakti sama orang tuanya. Ketika itu dimasukin ke panti jompo. Dia datang seminggu sekali, cuma setengah jam atau 2 pekan, atau sebulan sekali cuma setengah jam, ngeliat doang, balik. Kamu yang durhaka, yang seperti itu, apa kamu nggak pikir nanti akan terjadi dengan hal yang sama? Engkau punya anak, nanti akan berbuat hal yang sama. Al-birrus salaf, berbakti itu bakal terulang. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Baktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya apa? Orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Dari situlah Nabi menggeleng-geleng kepala. Nah, di sini sebab dia susah mengucapkan la ilaha. Apa yang Nabi ambil solusi? Lihat kecerdasan fatonahnya Nabi. Beliau katakan, bagaimana menurut engkau ya ummah, ibu, bagaimana menurut engkau? Kita bakar hidup-hidup Alqamah di depan kamu. Apa manfaat hidup seorang anak yang durhaka sama orang tuanya? Nggak ada manfaat. Mendingan kita bakar hidup-hidup tuh Alqamah di depan kau. Kalau tidak, engkau ridhokan Alqamah sebagai anakmu. Oh, melihat begitu ya Rasulullah, apa harus aku bakar ya Rasulullah? Apakah harus aku saksikan dia terbakar di hadapanku? Nabi katakan, iya biar engkau ridho kepadanya. Maka di situ nggak mungkin ya Rasulullah, belahan jiwa hatiku, darah dagingku ya Rasulullah. Aku melihat dia terbakar di hadapanku ya Rasulullah. Kalau begitu aku ridho ya Rasulullah, dia sebagai anakku. Bet raditu anni. Aku ridho Alqamah sebagai anakku ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Nah, disinilah, ya kan? Kemuliaan anak yang sudah dapat ridhonya orang tua. Lihat tuh, pantas Allah menyatakan, man asbaha murdian li walideh wasakhitan anni fa'ana anhu radin. Siapa orang yang di pagi hari membuat ridho kedua orang tuanya dan membuat murka diriku, maka sungguh aku ridho kepada dia. Tapi sebaliknya, waman asbaha sakhitan li murdian li walideh. Waman asbaha murdian li wasakhitan li walideh. Siapa orang di pagi hari membuat aku ridho tapi membuat murka orang tuanya, fa'ana anhu sakhitun. Maka sungguh aku murka kepada dia. Itulah ketika ini orang tua menyatakan ridho kepada Alqamah. Tuh lihat. Kalau hitungan ibadahnya nggak ada apa-apanya ibunya. Alqamah setiap hari puasa. Alqamah setiap hari qiyamul lail. Nggak ada apa-apanya. Oh, makanya kita gimana pun kebaikan kita tetap satu kebaikan dari ribuan orang tua kita. Mau kita berilmu, mau kita ibadah, mau kita penderma, pendonasi yang hebat semuanya. Sukses, tetap kita harus tunduk. Kita punya kening kita di dalam kedua tangan orang tua kita. Di dalam kaki orang tua kita. Tetap, gimana pun posisi kita. Tetap kita ini di bawah orang tua kita. Tuh lihat. Maka disitulah didengarkan Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Singkat cerita, dikuburkan Alqamah, maka Nabi berseru kepada seluruh kaum muhajir wal ansar dengan menyatakan, ya ma'syaral muhajirin wal ansar,
man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullahi wa malaikatihi wan nasi ajmain la yuqbal minhu sirfan wala adla. Sampai Nabi menyatakan siapa orang yang mengutamakan urusan istrinya di atas urusan ibunya, maka atasnya laknat Allah. Maka atasnya laknat para malaikat. Maka atasnya laknat orang-orang soleh kepada dirinya. Tidak diterima apapun perbuatan yang wajib. Tuh, Ramadan gak bakal bisa diterima. Kalau kita durhaka, kita sakitin hati orang tua kita. Nggak bakal diterima perbuatan sunnah kita. Terawih kita ribuan, tetap nggak bakal diterima. Ya, maka di sini ketika anak yang bakti sama orang tua didapatkan nanti anaknya, cucunya dengan hal yang sama kita. Itulah kemuliaan dalam agama kita. Ya. Selalu mengedepankan urusan orang tua di atas urusan pribadi kita. Apa yang diinginkan orang tua? Ya, itu pasti dan pasti ada hikmah. Itu pasti dan pasti ada rahasia Allah. Begitu. Makanya Al-Fakir, Ustadz punya guru, ya, Al-Allamah Sultan Ulama Al-Habib Salim Abdullah Syatri. Lihat. Beliau itu, siapapun, santri nggak boleh pulang kalau belum selesai baca kitab. Selesai. Kalau belum selesai, nggak boleh pulang. Mau gimana pun keadaan. Bahkan mau orang tuanya meninggal sekalipun, tetap duduk sama beliau. Beliau jadi abahnya. Beliau jadi orang tua kita. Tapi ada sebagian santri yang bandel. Ya, cari-cari hilah. Supaya dapat gimana rukhsah pulang, ya, mereka bikin surat palsu, tanda tangan orang lain, supaya bikin dari orang tua agar dibaca oleh beliau. Tuh, kalau sudah dibaca sama beliau bahwa ibunya minta, bapaknya minta untuk pulang, nggak pakai ngomong A B C D, besokannya suruh pulang. Nah itu dia, akhirnya tuh anak nggak manfaat hidupnya. Padahal cerdasnya gimana, tetap nggak manfaat. Itulah apa kesimpulannya? Kalau urusan orang tua di atas semuanya. Bahkan sering beliau tuh selalu mengucap nasihatkan kepada santri-santri. Banyak sebagian santri itu mengutamakan gurunya, mengutamakan ulama, ziarah kubur kesana kesini, kesana kesini. Padahal di depannya ada seorang wali keramatnya yang dia minta doa langsung tembus ke langit. Dia nggak pikirin, dia nggak perhatiin, bahkan dia mungkin nyakitin hati, bahkan mungkin dia durhaka kepada orang tuanya. Ya, maka itu insya Allah kita nggak termasuk dari anak yang durhaka. Allah berikan keberkahan kita. Wabil khusus kita berada di permulaan bulan Ramadan yang Nabi nyatakan awaluhu rahmah wa usatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Semoga Allah berikan rahmat kepada kita. Allah berkahkan ya Ramadan kita. Allah jadikan Ramadan ini sebagai ladang akhirat kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan subhanakallahumma wa tahiyyatuhum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.